Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Malam ini belajar usul fikih sampai kepada kaidah saminah asyar 18 ya. Itu sudah itu. Idza ta'aradal mafsadatani. Idza ta'aradal mafsadatani. Kalau ada dua yang mafsadat. Mafsadat itu apa? Yang berbahaya. Ada dua hal yang berbahaya membawa madarat. Ru'ya a'dhamuha. Ru'ya a'dhamuha dararan a'dhamuhuma, maka dilihat yang lebih besar madarat di antara keduanya. A'dhamuhuma dararan, lihat yang lebih besar madaratnya birtikabi akhaffiha, untuk menjalankan atau melaksanakan akhaffihima, yang lebih ringan madaratnya dari keduanya. Ya, kalau ada dua madarat maka disebut akhafud dararain, mengambil sesuatu yang lebih ringan madaratnya. Dua calon, dua-duanya kurang srek, tapi daripada tidak memilih, pilih yang lebih baik, yang kurang kekurangannya, yang lebih sedikit kekurangannya. Itu dulu dipakai kaidah ini, kaidah akhafu darurain. Akhafud darurain, mengambil yang lebih ringan dari dua kemadharatan, yang lebih sedikit cacatnya, yang lebih sedikit madaratnya dari dua hal yang sama-sama punya madarat, meninggalkan yang besar madaratnya. Itu sudah. Kaidah ini juga sudah yang 20 ayat 19 ya, atas si'a asyarah. Nah ini darul mafasid, meninggalkan yang bahaya, meninggalkan yang rusak, yang bahaya. Itu muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masalih, daripada mengambil, menarik. Jalbi itu menarik, jalaba, jalbun menarik, ala jalbil masalih, dari menarik kemaslahatan. Kita ingin sholat berjamaah, itu masolih, tapi corona, di rumah saja kata pemerintah itu. Karena kalau ngumpul-ngumpul saat itu ya lagi rame-ramenya, berbahaya. Maka meninggalkan yang mafsadat, yaitu karena penyakit, karena corona itu lebih baik, harus didahulukan daripada mengambil maslahat sholat 27 derajat. 27 derajat. Jelas itu ada masuknya. Bahkan Jumatan. Demi meninggalkan mafsadat, maka manfaat ya, sesuatu yang baik bisa ditinggalkan, nggak apa-apa, nggak dapat juga. Itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oke.
Sekarang kaidah yang berikutnya, al aslu fil, ada ayatnya dulu ya sebelum ini. Ayatnya dulu, qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Nah, saya tidak membahas ini semuanya, selewat aja ya. Ini kan ayat berkenaan dengan ciri orang yang beruntung dalam surat Al-Mu'minun, yaitu walladzina, dan orang-orang hum mereka li furujihim, terhadap parji-parji mereka, hafizun, mereka menjaga, memelihara. Nah, dari sini ada kaidah nanti, al aslu fil abda'i at-tahrim, hukum asal bersenggama itu haram, hukum asalnya, kecuali ada nikah jadi boleh, jadi wajib malah ya. Kemarin saya tanyain. Masa sih? Hukum asal fil abda'i at-tahrim. Jadi itu berasal dari walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, illa ala azwajihim, nah kan, kecuali kepada pasangan mereka. Saya akan menghindari membahas auma malakat aimanuhum. Saya terus terang, saya sendiri belum paham itu, karena banyak hadis, bahkan di Nasoihul Ibad juga mengindikasikan kita masih menganut perbudakan. Tapi substansinya kan memotivasi untuk menikahi budak. Bingung saya makanya belum bisa menjelaskan karena saya sendiri belum paham. Seolah-olah memang dia coba, apalagi kalau lihat contohnya di sini, saya nggak berani ngambil contoh yang kedua nih. Bahkan bisa contohnya itu menitipkan membeli budak, coba Pak. Di sini berarti diakui. Ini dari inovasi itu kan hakikatnya mengambil manfaat, menghindari bahaya itu kan hakikatnya mengambil manfaat. Yang lebih, menghindari bahaya itu kan mengambil manfaat. Iya, mengambil bahaya yang lebih besar, menghindari bahaya yang lebih besar, berarti mengambil manfaat yang lain di sisi lain. Jadi ini urutan-urutan logis kah? Urutan-urutan logis yang beginian tuh. Iya. Makanya kan usul fikih itu disebut kategorinya filsafat hukum Islam ya. Auma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidaklah tercela. Hukum asalnya haram kecuali ada pernikahan atau ada posisinya sebagai budak. Iya. Famani btago, siapa yang mencari waro adzalika, selain yang tadi disebut, dibalik mengkono madkur, mengkono itu yang dalika itu yang sudah disebut di belakang, faulaika, maka mereka itulah humul adun, orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat ini lahirlah kaidah al aslu fil abda'i at-tahrim, hukum asal dalam bersenggama itu haram. Nah, lucu nih contoh yang pertama, bapak-bapak, contohnya itu kalau ada orang perempuan yang mahram, yang haram dinikah, tapi kita nggak tahu tuh siapa orangnya itu, tapi ada di kampung ini perempuan saudara saya sesusu misalnya yang haram dinikah, tapi ada di 3 suku ini. Nah, campur dengan perempuan-perempuan lain, mungkin ada sekitar 10 orang mas yang lain tuh. Kan mana yang saya itu kan bingung tuh. Nah, kalau sedikit jumlahnya, kita nggak boleh mengawini satupun dari sekampung ini yang gadis 10 orang tadi itu. Karena salah satunya boleh jadi kita kena ke yang haram itu kan. Nah, karena asal
dari senggama itu haram kan? Itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, misalkan ratus, itu kita boleh dengan dasar menghindari darurat, dengan dasar darurat. Ini contohnya. Coba dibaca terjemahnya. Perempuan muslim yang haram dinikahi, Kan lucu contohnya. haram dinikahi, yang tidak diketahui keberadaannya, ada bersama dengan perempuan yang jumlahnya dapat dihitung atau jumlah Sedikit. dan berada pada satu kampung, maka dilarang bagi orang itu untuk berijtihad atau memilih salah satu untuk dijadikan istri. Iya. Karena syarat ijtihad dalam menentukan sesuatu itu asal hukumnya harus mubah. Iya. Tetapi diperbolehkan memilih salah satu dari perempuan-perempuan itu jika jumlahnya amat banyak. Iya. Karena rukhsah atau keringanan. Itu. Nah, cukup. Tidak tertutupnya pintu nikah Iya. dan terbukanya Iya. pintu zina. Supaya tidak tertutup pintu nikah dan terbuka zina. Kalau di sini bisa juga. Kalau di kampung mah enak. Bisa contohnya itu. Di kampung orang tuh berblok-blok, Pak. Di grup sana ada satu rumah sekumpulan ada 100 rumah. Tapi di sebelah sana ada 100 rumah misalnya. Seandainya ada di kampung sana itu mahram kita, perempuan yang haram dinikah, campurkan dengan yang lain, kita nggak tahu, maka nggak boleh nikah cari perempuan situ, takut jadi mahram kita, itu maksudnya. Tapi kalau campurnya banyak nggak kehitung, mau apa lagi, itu rukhsah. Nanti kalau suatu saat ketahuan ya tinggal pisah aja. tinggal pisah. Itu contohnya lucu. Tapi kalau yang kedua saya nggak mau nih, karena ada masalah budak, saya rumit lah. Saya sendiri nggak paham itu. Apa takdir? Saya bacanya ya. Nggak usah panjang itu. Yang ketiga aja, yang ketiga tuh. Contoh yang ketiga tuh, nomor 3 boleh itu dulu. Nah. Silakan Pak. Ya. Ayo silakan. Tidak dihalalkan menjima perempuannya menjadi boyongan atau tawanan perang kecuali sudah menjadi bagian dari ghanimah Ya. yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik dengan tidak ada rasa ragu dan takut. Nah, paham kan maksudnya? Gini, ikut perang, menang, oke? Kemudian dapat ghanimah. Di antara ghanimah itu banyak perempuan-perempuan, gadis-gadis. Waduh. Nah, jangan dulu mencicipi. Saya pengen langsung aja. Sebelum dibagi oleh imam, oleh Rasulullah, dan di situ Rasulullah. Jadi kita nunggu Ustaz nih. Iya, nunggu saya. Kan belum menjadi hak kita, masih. Jadi jangan sebelum yang lain, sebelum ada pembagian sudah dicobain, nggak boleh. Nah, sebetulnya itu karena hukum asal dalam hubungan seks dalam jima itu adalah haram kecuali jelas posisinya. Kan belum jelas itu, belum tentu bagian kita, belum apa-apa udah milih. Udah milih. Nah, itu contoh yang kedua. Cukuplah yang pertama, yang kedua nggak usah, ya. Itu prosesnya tetap melalui nikah apa enggak itu? Itu kan hukum perang. Dalam hukum perang itu, bapak-bapak, orang yang kalah itu sampai sekarang masih ya Pak berlaku ya. Bahkan bukan di Islam aja, di semua komunitas, mungkin agama manapun itu hukum perang itu begitu. Jadi kalau orang itu dikalahkan dalam peperangan, tawanan itu menjadi budak otomatis dan halal. Tanpa nikah. Iya. Tapi di sini saya masih belum fix ya terus terang. Karena posisi budak itu, kalau saya gimana ya, masih nikah. Tapi hadis kitab kuning itu masih bercerita tentang halalnya perempuan tawanan atau ghanimah atau apa tanpa dinikah itu. Qur'annya juga aumah malakat aimanukum. Atau kalau harus semuanya dinikah mah nggak usah pakai istilah kecuali, ya cukup aja Pak ya, nggak usah pakai aumah malakat aimanukum. Ila azwajukum, kecuali istri-istri kamu. Atau budak yang mereka miliki.
Kalau di nikah mah tuh usah cukup, nggak usah ada awal malakat aimanukum, ya kan? Kan sudah jadi istri kan, biarpun apapun sebelumnya, kalau sudah jadi istri cukup aja, kecuali kepada istri-istri kamu gitu. Ini mah ada awal malakat aimanukum, berarti ada yang bukan istri, tapi sebagai posisinya bukan sebagai istri, tapi sebagai awal malakat aimanukum, hamba saya kalian. Kalau nikahin perempuan merdeka tidak ada unsur mengangkat derajat. Tapi kalau nikahin budak ada unsur mengangkat derajat dan membebaskan budak. Justru pesan moralnya dengan malakat saya adalah memotivasi kita untuk menikahi supaya Iya, jadi dimerdekakan dulu kan, dimerdekakan dulu, kemudian dinikah. kalau nikahin perempuan merdeka nggak ada unsur mengangkat derajat. Itu kan hukum, itu kan hukum berikutnya Pak, hukum berikutnya bukan hukum asalnya. Hukum berikut itu sudah bicara tentang hikmah, sudah berbicara tentang motivasi, sudah. Tapi kalau fikih tok, kalau fikih tok mah boleh deh. Itu pendapat Pak Quresh ketika saya begitu pendapat beliau. Tapi saya nggak mau perpanjang-panjang di sini. Biasanya enak dua, tapi kan ada yang belum punya. Sekarang baca ayatnya, ayat tentang urf. Urf itu dari kata ma'ruf, sesuatu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kata-kata urf itu diambil dari kata ma'ruf. Wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Wa khudil hik. Wah, di sini tinggal ada khudil afwanya di sini mah. Ayo silakan baca. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Wa'rid ya. Wa'rid. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil ma'rufi ya. Dan suruhlah orang berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal baik, dikenal baik. Wa a'rid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ini sebetulnya ayat kepada Nabi dalam menghadapi kaum Quraisy yang memerangi Islam itu. Termasuk ayat yang menyuruh, mengisyaratkan supaya dakwah terang-terangan. Salah satu ayat yang menyuruh dakwah terang-terangan itu ini ya, wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Selain ayat wa'rid anil musyrikin. Selain ayat apa lagi? Satu lagi selain ayat ini tuh. Maka dari sini lahir kaidah al-urfu huwa al-adatu. Al-urfu huwa al-adatu. Urf itu kebiasaan baik. Dialah sama dengan al-adatu, adat kebiasaan. Sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun di suatu tempat, perilaku tertentu yang sudah menjadi kebiasaan, sering disebut adat, atau bahasa kita adat istiadat. Tetapi kenapa bisa berjalan puluhan tahun? Karena ada sisi kebaikannya. Kalau nggak ada sisi kebaikannya nggak bakalan bertahan lama. Itu maka disebut urf. Jadi ada indikasi kebaikannya itu karena membawa maslahah. Kebiasaan itu. Nah, bahasa sekarang mungkin kearifan lokal. Kearifan lokal itu. Itu kalau ditarik lagi, diusut lagi ke dalam lagi, ada dalilnya itu. Likulli ummatin rasul. Setiap komunitas itu pasti ada rasulnya di situ. Rasul itu nabi itu atau nabi, likulli ummatin nabi. Setiap umat ada nabinya. Kalau dicari nama-nama nabi di Timur Tengah itu cuman 300-an, 313-an.
dari 4 kitab suci dikumpulkan, cari nama-nama dengan cerita-cerita segala macam itu nggak sampai 1000. Di Timur Tengah itu nggak sampai 1000, cuma ratusan. Karena itu, sedangkan manusia tidak di Timur Tengah aja, tapi di berbagai belahan bumi ini ada komunitas-komunitas. Di Australia di mana ada komunitas-komunitas. Secara akal sehat sulit menerima kalau yang diberi petunjuk, yang diberi bimbingan itu hanya dari daerah Timur Tengah aja. Secara kalau yang di Cina, yang di Eropa, yang di mana, nggak mungkin. Boleh jadi di setiap tempat itu ada rasulnya. Bukan boleh jadi, memang rasulnya, memang Allah berfirman seperti itu, likulli ummatin rasul. Cuma kan nggak, namanya pasti bukan nabi dan bukan rasul. Nabi dan rasul kan bahasa Arab. Mungkin namanya bisa suhu, bisa apa, kayak bisa ya bahasa Arab, ya bahasa setempat aja. Nah, yang memberikan, mengajarkan kearifan, kebaikan-kebaikan, kemudian menjadi adat istiadat. Jadi kalau ditarik ke terlalu dalam-dalamnya kayak begitu, lahirlah kaidah al-adatu muhakkamatu, ya. Al-adatu muhakkamatu. Ya, adah, kebiasaan itu muhakkamah menjadi hukum atau menjadi pertimbangan hukum sebenarnya. Meskipun tidak otomatis, tapi menjadi bagian dari pertimbangan hukum tuh. Adat itu dipertimbangkan masalah kebiasaan setempat itu. Kalau kita jual beli sekarang itu nih, kalau menurut Imam Syafi'i harus ada ijab kabul. Uangnya diberikan, barangnya diambil, seperti beli di McD kan, McD atau di mana tuh, itu persis Imam Syafi'i itu. Sesuai itu, ada barang, ada uang, set, langsung ijab kabul di situ. Di warteg malah enggak, kita makan dulu kenyang, baru bayar. Yang kita makan itu kan belum transaksi apa-apa tuh, belum jelas transaksinya, baru ujungnya dibayar. Malah kan, ya itu tidak sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i itu yang di warteg segala macam itu. Untuk prasmanan udah ya. ambil berapa bu, sekian baru dimakan, prasmanan. Itu kayak itu normal, kayak McD lah itu mah. Tapi pertanyaannya, apakah iya haram itu seperti di warteg? Kan nggak juga kan? Kalau haram udah MUI udah turun tangan itu kan? Haram itu kalau makan tempe 3. Nah, yang haram itu kalau darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Maka dipakailah al-adatu muhakkamah. Kebiasaannya di warteg kayak begitu, ya udah. Jadi boleh, jadi nggak apa-apa, boleh aja. Jadi begitu. Berarti orang warteg tuh tabungannya banyak ya? Anak kecil naruh ininya, duitnya, ambil kerupuknya, kabur. Mana ada ijab kabul situ? Tapi kan udah kebiasaan. Masa jadi haram itu? Al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Dalam muamalah mah begitu. Sekarang jual beli kalau COD gimana COD itu? Kalau segala macam rupa, udah kesana, udah kalau ngikutin harus ijab kabul ya dia dan biadin. Ya dan biadin itu gimana Pak? Kalau langsung begitu udah hampir nggak bisa sekarang ini. Apalagi beli motor apa segala macam. Maka berlakulah al-adatu muhakkamah. Kalau ke suatu kampung yang di situ sarungan semuanya, pecip hitam, ya kita jangan pakai celana karena tidak sesuai dengan adat di situ. Kita akan tertolak. Nah, lahirlah dari kalimat ini tarkul adah adawah. Tarkul adah ini adawah. Ini dalam level tertentu bisa dipakai. Meninggalkan adat kebiasaan itu, menyalahi adat setempat itu akan dimusuhi. Menyalahi adat setempat akan dimusuhi. Ya gitu. Tarkul adat adawah, meninggalkan adat itu bisa dimusuhi. Karena itu kan pesan dari Wali Songo itu, jangan dakwah itu jangan langsung dihantam, jangan langsung dimusyrikan dulu, jangan. Ikut aja, gabung dulu. Namanya istilah mudaros, bukan mudaros saja.
Campur dulu dengan mukhalatoh, campur dulu segala macam. Setelah akrab, setelah jajan bareng, makan bareng segala macam, bisa sedikit-sedikit disampaikan pesan-pesan agama itu. Itu namanya menggunakan fiqhu dakwah. Tapi kalau mengedepankan fiqhul ahkam, jadi dakwah itu bisa dua cara. Mengedepan fiqhul ahkam enggak, ke suatu tempat langsung perbedaannya dihantam. Kamu salah, kamu bid'ah, kamu musyrik segala macam itu. Nanti ditonjok orang. Diusir orang bisa tuh. Karena mengedepankan fiqhul ahkam, langsung yang berbedanya ditonjolkan, bukan yang sama dulu, yang sembarang-bareng dulu, bukan persaudaraan dulu, bukan itu dulu. Kalau fiqhu dakwah ceritanya lain. Wali Songo itu mengedepankan fiqhu dakwah, Wali Songo tuh. Tidak melawan adat kebiasaan, tapi gabung dulu. Setelah itu baru dibetulkan sedikit-sedikit, meskipun ada kelemahan masing-masing. Al-adatu muhakkamah, silakan contoh yang pertama. Berjual beli dengan memutlakkan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku. Iya. Kalau di situ pakai uang emas, ya berarti uang emas itu biasalah sesuai dengan mata uang setempat. Kebiasaan yang di situ pakai uang ya uang. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua jangan, yang ketiga deh, yang ketiga. Dalam hal menggunakan kamar mandi dan makanan yang disuguhkan kepada tamu dengan tidak ada lafaz atau ucapan apapun, maka hukumnya tergantung adat yang berlaku. Apakah itu gratis atau cuma-cuma? Ini kalau bertamu kan kita ada kamar mandinya situ, menggunakan kamar mandi. Ada juga makanan-makanan. Tapi si pribumi itu nggak ngomong, nggak disuruh nggak apa. Iya. Itu tergantung, maka hukumnya tergantung kembali kepada adat setempat di situ. Kalau memang di situ adat kebiasaannya harus membayar, ya harus membayar, bukan gratis. Majanan, atau kalau majanan, kalau memang udah biasa nggak pernah ngomong, memang lazim gratis makanan segala macam itu. Kalau bertamu, ya majanan, tergantung adat setempatnya di situ. Nah, jadi kita harus tahu. Ada tak? Ya, ya nggak ada. Seandainya ada ya. Ada kan orang itu yang nunggu disuruh nggak berani minum, nggak berani apa, karena belum disuruh. Tapi memang ada sebuah kampung yang nggak harus disuruh, makan aja memang udah disuguhin tanpa harus ada omongan gitu Pak maksudnya. Ada orang yang kekeh harus mendengarkan saking hati-hatinya gitu ya. Belum pada udah lapar, udah haus tapi nggak berani, diam aja. Karena di kampung dia mungkin begitu. Ternyata masuk ke kampung yang memang nggak begitu, nggak usah disuruh, memang sudah dikasih itu untuk dimakan kan gitu maksudnya Pak. Jawa Timur. Kalau nggak ada ya lapar beneran. Kalau Jawa Timur gitu ya? Iya. Harus mendengar ada. Nah, ya situ buat kita. Iya. Kalau di Betawi saya kira nggak usah begitu, nggak dipersilakan juga, sikat aja. Kita tes besok ke tempatnya Pak Yayan. Enggak dia kalau rumah saya seperti di rumah sendiri, habis makan punya piring. Al-adatu muhakkamah, ya, adat itu adalah menjadi hukum. 4, silakan. Dalam hitungan haid, sedikit haid, Nah ini. nifas dan suci, serta kebiasaan, dan paling banyaknya itu tergantung kebiasaan yang berlaku. Ya, haid perempuan itu kan macam-macam. Ada seminggu, ada 8 hari, mungkin ada 10 hari. Ya nggak disamain, harus sesuai dengan kebiasaan perempuan itu. Biasanya berapa sih? Tiba-tiba haidnya 15 hari, padahal biasanya itu 10 hari. Berarti yang lebihnya itu dianggap bukan haid lagi, sudah darah penyakit. Karena kebiasaannya dia cuma 10 hari misalnya sebegitu. Ada kata dia ternyata 15 tiba-tiba. Ya nggak bisa dianggap haid, tapi penyakit itu udah. Dihitung berdasarkan kebiasaan dia itu siapa. Nomor 5 saya baca lah. Ya. Kita berhubungan gini. Bukan. Ayo 5, nomor 5. Ayo upah. Untuk memberikan upah pada tukang jahit dan tukang tenun, menurut Imam Rafi'i rahimahullah, sebaiknya bersandar pada kebiasaan yang berlaku. Murid Imam Syafi'i itu yang terkenal Imam Nawawi,
yang terkenal, yang kedua Imam Rafi. Iya. Jadi ada dua murid besar Imam Syafi'i itu, Imam Rafi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i namanya ya. Syafi'i ini Rafi'i kan. Nah. Menggaji, membayar ongkos jahit atau ongkos tenun itu ya tergantung kondisi di tempat itu. Nah, tadi kalau di Tasik berapa menjahit celana, kalau di sini berapa. Jadi tidak harus disesuaikan dengan kebiasaan di tempat itu. Ar-ruju ilal adati, berdasarkan adat kebiasaan setempat. Nah itu mah sebenarnya udah sangat logis banget, udah nggak ada kaidah juga memang berlaku itu sih. Itu ya UMR ya sama, kota berbeda-beda kan. Bekasi ini disesuaikan. Kaidah berikutnya masih dari ayat wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, melahirkan kaidah satu, al-adatu muhakkamah. Yang kedua, ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabitan lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urfi. Monggo. Ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabitan lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urfi. Iya. Sesuatu yang warodatu datang, bihi asyar'u, sesuatu yang datang dari syariah tapi mutlakon. Mutlakon itu tidak spesifik, lepas mutlakon itu, umum, ya, tidak terikat, tidak. Walau dhabiton lahu, dan tidak ada dasar yang kuat, itu. Wala fil lughah, dan tidak ada pertimbangan lughah bahasa. Yurja'u fihi ilal urfi, maka hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan. Seperti apa? Al-iktifa'u fin niyatis shalah bil qaranatil urfiyah bihaitsu ya'adu yastakhtiru lis shalah, gitu ya. Gitu. Silakan terjemahnya, mencukupkan dalam niat sholat ya. Niat dalam sholat itu cukup dengan muqaranah Urfiyah atau berbarengan sesuai adat. Dengan perkiraan hitungan orang itu telah menghadirkan niat dalam sholat, atau yang biasa disebut dengan darul urfi. Iya. Istihdorul urfi. Gini, Pak, udah paham belum? Kira-kira sholat itu ketika ini versi Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Sholat niat itu ketika takbir, dalam hati itu ada, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat malam karena Allah, kira-kira gitu ya. Ketika takbir itu ada niat itu. Nah, setiap orang pasti beda-beda. Ketika Allahu Akbar itu meniatkan dalam hatinya itu, panjangnya itu seapa itu pasti beda. Ada yang panjang Allah karena belum selesai. Ada yang pendek Allah karena udah langsung cepat nyantol, udah nyantol. Jadi tidak ada ukuran yang sama setiap orang. Dikembalikan kepada ke dia sendiri aja. Itu namanya dikembalikan kepada kebiasaan dia, seapa dia bisanya. Makanya kan beda-beda tuh. Kalau yang menganut bahwa Allahu Akbar itu dalam hatinya harus ada niat Allah dalam hati itu. Ketika Allah ngomong dalam hati itu, saya berniat sholat maghrib menghadap karena Allah. Itu bisa panjang, bisa pendek, bisa sedang. Nah, tergantung koneknya masing-masing. Ada yang lama, ada diulang-ulang. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir.
Dua. Ayo. Jual beli dengan saling serah terima tanpa akad ijab dan Nah, ini dia yang tadi bahas kita ya. ijab dan kabul itu secara hukum syarat tidak sah, maka wajib dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah Tuh. dan termasuk qaul mu'tamad. Mu'tamad itu yang paling kuat. Perkataan yang Kalau dua beli main ambil barang serahin uang, tadi kan namanya bil mu'atoti ya. Apa tadi Bapak itu? Main serah terima barang begitu aja. Dua beli yang kayak begitu ya. Tidak ada ngomong, tidak ada ijab kabul. Padahal katanya memang berdasarkan fikih Asy-Syafi'i fawajaba arruju ilal urfi. Padahal lam yasihhu fis syar'i. Sebetulnya berdasarkan fikih Imam Syafi'i itu tidak sah itu main barang beli ambil uang barangnya serahkan itu. Harus ada ijab kabul begitu. Tetapi belakangan menurut pendapat yang mu'tamad yang paling kuat fawajabar ruju ilal urfi lah, dikembalikan aja kepada kebiasaan setempat, nggak harus pakai ijab kabul gitu. Kebiasaan setempat itulah yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi, Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin itu muridnya Imam Syafi'i. Yang Syria ya. Syria, yang muridnya Imam Syafi'i ya? Bukan Al-Bantani. Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin itu. Karena ya bukan diduga keras ya. Kalau pembahasan dari Imam Syafi'i itu pasti ke bawahnya itu kalau ke Imam Nawawi ke Imam Rafi'i. Fatwa Imam Syafi'i kan Imam Rafi'i dia Imam Nawawi. Kalau fatwa Imam Maliki ada di fatwa Imam Hanafi. Ke bawahnya muridnya itu ada lagi ya. Iya betul. harus dipancing dulu. Jadi fatwa-fatwa Imam Syafi'i itu oleh muridnya itu dimatangkan lagi lah. Meskipun ada yang berbeda ada. Seperti ini dari Imam Syafi'i kan harus ada ijab kabul gitu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ini bahkan dikembalikan kepada urf, kebiasaan setempat di situ. Karena mungkin zamannya sudah beda di zaman Imam Syafi'i dengan di zaman Imam Nawawi kayaknya. Wah, kebiasaan udah berubah nih masyarakat, maka nggak bisa ini dikekeh. Ulama dulu itu jangan salah, berani beda dengan gurunya itu berani. Imam Syafi'i itu dengan Imam Ahmad kan muridnya, lebih utama lagi Imam Ahmad ya sebenarnya. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i juga, bahkan yang paling utama tuh. Banyak sekali perbedaannya dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i baca bismillah dikerasin, baca salat aja. Imam Ahmad tidak pakai bismillah. Di belakang imam itu seorang makmum membaca Fatihah yang wajib hanya Imam Syafi'i. 3 imam itu boleh makmum tidak baca apapun. Jadi sah menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, sang makmum tidak membaca apapun di belakang itu Fatihah itu sah. Satu-satunya yang mewajibkan harus membaca Fatihah itu sebagai makmum ya. Kalau sendiri mah jelas baca semua ya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kan menarik itu, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i gurunya tuh tidak harus sama. Beda. Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya juga ya sama, beda juga kan? Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi beda juga. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Anas bin Malik bin Anas ya. Imam Malik yang Madinah. Yang nulis kitab Muwatta yang 12 tahun Imam Syafi'i udah hafal Al-Muwatta itu. Udah hafal. Tapi toh berbeda. Enggak usah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i sendiri karena tempatnya beda juga.
Karena sebab-sebab hukum di Madinah, di mana di Mesir dengan sebab-sebab hukum waktu di Baghdad apa ya? Berbeda. Maka ada kaul qadim, ada kaul jadid. Jadi memang hukum yang terus berubah, berkembang itu usul fikih itu. Fikih. Bukan fikih namanya kalau nggak berubah. Itu jadi apa tadi? Contohnya tadi. Contoh yang kedua udah ya. Terakhir baca kaidahnya doang nih. Al ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ayo. Al ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Yanqudu itu dari naqada. Naqada itu artinya batal. Naqada alias batal. Atau di kalimat lainnya ada yuzalu. Al ijtihadu la yuzalu bil ijtihad. Di sini kalau yuzal itu hilang. Ijtihad tidak bisa hilang dengan ijtihad yang lain. Kalau di sini al ijtihadu, ijtihad itu la yang kudu tidak batal atau tidak rusak bil ijtihadi dengan ijtihad yang lain. Jadi kalau ada satu ijtihad A, ulama yang kedua ijtihadnya B, tidak bisa ijtihad A jadi hilang dengan B, jadi dua ijtihad aja. Datang lagi ijtihad yang ketiga, jadi tiga aja hukum tuh. Karena sama-sama level kemana? Li'annal ijtihad ats-tsani, karena sesungguhnya ijtihad yang kedua itu laisa aqwa minal awal, tidak bisa dipandang lebih kuat daripada yang awal. Sama-sama orang, sama-sama makan nasi kan gitu, sama-sama fikihnya juga. Ya dianggap sama aja. Itu terakhir, nanti insya Allah ketemu dengan Al-Qaidah Rabi'ah wal Isrun Al-Isaru bil Ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu